Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan memasuki materi ketiga dari teks deskripsi. Minggu ini kita masih membahas mengenai ciri bahasa teks deskripsi. Di minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang kata umum dan kata khusus, juga kalimat perincian. Jadi, pada minggu ini, kita akan membahas mengenai kalimat pencitraan, kalimat dengan emosi kuat, penggunaan majas perbandingan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal mengenai ciri bahasa teks deskripsi. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang kata umum atau hipernim. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya yang lebih luas. Selanjutnya, kita juga sudah mempelajari tentang kata khusus atau hiponim, yaitu kata-kata yang meruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Yang ketiga, tentang kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan atau penjabaran tentang detail suatu objek. Nah, ini merupakan tabel pertama yang menjadi tugas pada pertemuan minggu lalu. Silahkan dilihat beberapa pilihan jawaban untuk mengisi tabel ini. Ini tabel kedua yang menjadi tugas pada pertemuan minggu lalu. Silahkan dilihat pilihan jawabannya. Materi pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah tentang kalimat citraan. Kalimat citraan adalah kalimat yang mengandung kesan yang dapat kita tangkap atau kita terima dengan melibatkan indera manusia. Tujuannya ialah untuk memperkuat gambaran, pikiran, dan perasaan dari pembaca.
Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kalimat citraan, yuk kita ingat dulu apa saja indera pada manusia. Indera pada manusia yang pertama ada indera peraba. Indera yang kedua yang dimiliki manusia adalah penglihatan. Indera yang ketiga yang dimiliki manusia adalah perasa. Dan indera yang keempat yang dimiliki manusia ada penciuman. Indera kelima yaitu indera pendengaran. Contoh kalimat yang mengandung citraan yang pertama, seakan dapat dilihat. Contoh kalimatnya, kulitnya kuning langsat. Seakan dapat didengar. Contoh kalimatnya, gema suara azan sayup-sayup memenuhi langit. Seakan dapat dirasakan. Contoh kalimatnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Pada kalimat tersebut, penulis berusaha menyampaikan atau menggambarkan hal-hal yang dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, ataupun dirasakan oleh tubuh kita. Agar kita lebih memahami materi tentang kalimat citraan, mari kita isi sama-sama contoh kalimat citraan di bawah ini. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Kalimat tersebut mengandung kalimat citraan seakan dapat dilihat. Kalimat kedua, semerdu kicauan burung di pagi hari. Kalimat tersebut mengandung citraan seakan dapat didengar. Kalimat ketiga, bulu kucingku sangatlah lembut. Kalimat tersebut mengandung kalimat citraan seakan dapat dirasakan. Ciri bahasa teks deskripsi selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Agar objek yang deskripsikan dapat memberikan kesan kepada pembaca, maka penulis perlu memerhatikan penggunaan kata dalam tulisannya. Salah satunya dengan memilih kata yang mengandung emosi kuat. Tujuannya agar tercipta kesan yang lebih dramatis, menarik, dan ekspresif. Contoh penggunaan kata dengan emosi kuat, misalnya ketika seorang penulis ingin mendeskripsikan wisata pantai Parangtritis yang memiliki keindahan alam. Dengan ilustrasi tersebut, penulis dapat menggunakan contoh kalimat 1. Parangtritis menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah, atau 2. Parangtritis menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Kira-kira kalimat 1 atau kalimat 2 ya yang mengandung emosi yang lebih kuat. Secara makna, baik kalimat 1 maupun kalimat 2 memiliki maksud atau makna yang sama, yaitu ingin menyatakan bahwa Parangtritis memiliki keindahan alam. Tapi kalimat nomor 2 lah yang memiliki emosi dengan lebih kuat. Kata emosi kuat juga bisa kita dapatkan dengan mencari sinonim atau persamaan kata dari kata tersebut. Misalnya, kata indah bersinonim dengan cantik, molek, menakjubkan, memesona, dan lain-lain. Kita hanya tinggal mencari kata mana yang sesuai agar
tulisan yang kita buat bisa memiliki kata yang beremosi kuat, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang kita jelaskan. Berikut adalah contoh-contoh kata yang memiliki emosi kuat. Ciri bahasa teks deskripsi yang terakhir adalah majas. Majas merupakan gaya bahasa dengan menggunakan kata kiasan dalam menyatakan sesuatu. Tujuan penggunaan majas ialah untuk memberikan kesan imajinatif serta mempengaruhi pembaca atau pendengar agar kiasan lebih hidup. Contohnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Kata gempuran di sana berarti menyerang atau serangan. Dengan menambahkan kata gempuran pada kalimat tersebut, dapat memberikan kesan imajinatif dan pengaruh terhadap pembaca agar kalimat tersebut terasa lebih hidup dan dapat dirasakan oleh pembaca. Salah satu jenis majas yang akan kita pelajari adalah majas asosiasi. Majas perbandingan asosiasi merupakan majas yang dikenal sebagai perumpamaan, yakni jenis majas yang membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya, di mana ciri khas dari penggunaan majas asosiasi ini yakni umumnya berada pada suatu kalimat yang menggunakan kata bagaikan, bagai, laksana, seperti, dan seumpama. Contoh kalimat yang menggunakan majas asosiasi adalah semangat putri bagaikan api yang membara. Pada kalimat ini, penulis berusaha membandingkan antara semangat putri yang diibaratkan seperti api yang membara, berarti semangat yang menggebu-gebu atau yang sangat-sangat bersemangat. Kesimpulan materi kita hari ini mengenai ciri bahasa teks deskripsi yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan objek. 2. Menggunakan kalimat rincian. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan objek secara jelas. 5. Menggunakan kalimat citraan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Tugas pertama pada minggu ini adalah mencari contoh kalimat citraan seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, dan seakan dapat dirasakan.
Kalian dapat mencari jawabannya dengan melihat pada teks 1, 2, 3, dan 4. Tugas yang kedua ada pada buku paket halaman 11. Pada tabel ini, kalian diminta untuk mencari contoh penggunaan majas pada teks 1, 2, 3, atau 4. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.